berkaitan dengan takdir, bagaimana kaitannya dengan hidayah? Karena ada orang yang diajak ngaji lalu mengatakan bahwa saya belum mendapat hidayah. Nanti kalau hidayah sudah datang, saya otomatis mau ngaji. Apakah ini sudah takdir? Ya, dia takdir memilih jalan sesat. Allah mengetahui dia memilih jalan sesat. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Itu mutlak pilihannya untuk memilih jalan sesat. Jawaban saya belum mendapat hidayah. Nah, itu seolah-olah perbuatan sesatnya dia timpakan kepada Allah. Dia nisbatkan kepada Allah karena Allah sudah menakdirkan saya untuk tidak dapat hidayah. Maka saya belum mau sholat, saya belum mau ngaji, saya belum mau mengamalkan hasil kaji. Nah, kenapa Allah takdirkan saya tidak menerima, tidak mendapat hidayah? Nah, orang ini telah berbuat kriminal besar kepada Allah dengan menimpakan perbuatan sesatnya, perbuatan dosanya kepada Allah. Seolah-olah Allah yang mentakdirkan, padahal Allah tidak ada campur tangan sedikit pun. Kita memilih jalan sesat itu mutlak kehendak panjenengan, bukan kehendak Allah. Allah sudah berikan dua jalan, ya, jalan surga, jalan neraka. Ya. Semua manusia yang terlahir di muka bumi ini tidak ada yang disempurnakan penciptaannya tanpa dibekali fitrah. Coba diingat kembali itu. Apa itu fitrah? Kok bisa-bisanya mengatakan saya belum mendapatkan hidayah? Padahal ketika diciptakan oleh Allah juga disempurnakan dengan fitrah. Sedang fitrah itu kesiapan dan kemauan untuk mengikuti agama tauhid. Sedang agama tauhid itu penuh dengan keimanan. Dengan kata lain, sebetulnya keimanan yang namanya hidayah itu sudah Allah siapkan di dekat kita. Sudah Allah siapkan di hadapan kita. Sudah Allah berikan sejak kita mau dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Namun hidayah itu harus diraih, harus diusahakan. Karena hidayah itu menjadi hak setiap manusia. Karena manusia lahir disertai dengan fitrah. Dengan kata lain, hidayah itu hak setiap manusia. Yang namanya hak harus diraih, harus diusahakan. Lah, usaha mendapatkan haknya itulah namanya kewajiban. Nah, setiap manusia itu berhak mendapatkan hidayah. Sedangkan hidayah sudah ada di dekat kita, Allah sudah tetapkan. Namun ingat, hidayah itu harus diusahakan. Kalau kita menunggu saja tanpa berusaha, tanpa ikhtiar insani untuk meraih hidayah, ya selamanya kita tidak akan sholat. Harus diraih. Bagaimana tadi ada nasihat kebenaran mengajak kita untuk sholat. Pada awalnya kita tidak percaya Allah. Kok ini ada orang yang mengajarkan, menasihati saya tentang Islam. Nah, usaha insani yang diraih adalah dengan memperdalam Islam, mempelajari Islam. Datang ke majelis-majelis ilmu yang di situ dijelaskan dengan panjang lebar, dengan gamblang tentang kebenaran Islam. Untuk mempelajari Islam jangan lihat orang Islamnya, tetapi lihat Qur'annya. Kalau kita hanya melihat orangnya, bisa-bisa kita salah.
Ya. Maka ungdur makila wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Maka kalau tahu kebenaran tentang Islam, ingin mendapatkan hidayah tentang Islam, usahakan maksimal, ikhtiar insani lakukan dengan memahami, mempelajari Al-Qur'annya. Jangan melihat orang Islamnya. Kalau melihat orang Islamnya, bisa jadi kita salah dalam memahami Islam. Mungkin dalam benak kita fulan adalah orang yang soleh. Ya, setiap omongannya mungkin kita anggap benar, tetapi ternyata menurut Allah tidak benar. Karena perbuatannya, omongannya sekalipun menurut pandangan kita benar, namun ternyata menurut Allah ya, tidak ikhlas. Menurut Nabi tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Maka lihat, nah, usaha untuk mempelajari Islam, kebenaran Islam, dengan datang ke majelis-majelis ilmu, istiqomah mentadabburi, berusaha keras mentadabburi Al-Quran, itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan haknya yang berupa hidayah tadi. Kalau kita hanya berpangku tangan, tidak mau melakukan usaha itu, padahal ada yang memberikan nasihat tentang kebenaran Islam, telinga kita sudah mendengar, mata kita sudah melihat, namun nurani kita belum tergerak untuk mendalami, mempelajari apa yang dinasihatkan tadi, hanya menunggu hidayah datang, ya tangeh lamun. Jangan katakan belum mendapat hidayah, karena hidayah sudah ada di kanan kiri kita, depan belakang, atas bawah kita. Apa yang ada pada kita, apa yang ada di sekitaran kita, itulah hidayah. Semua manusia dengan fitrahnya berhak mendapatkan hidayah. Hidayah sudah ada, tinggal mau meraih atau tidak. Sebagaimana tadi, rizki sudah ditetapkan oleh Allah bahwa seluruh manusia pasti mendapatkan rizki dari Allah. Tinggal dia mau meraih apa tidak. Ya. Semua makhluk Allah pasti mendapatkan rizki seperti burung. Pasti mendapatkan rizki dari Allah. Tergantung dia mau berusaha tidak. Kalau burung itu hanya diam saja, tidak mau berusaha, ya tidak makan. Maka dalam rangka untuk meraih rizkinya, burung pun terbang mencari rizkinya. Padahal rizki sudah ditetapkan. Namun burung tadi juga terbang untuk mendapatkan rizki yang sudah ditetapkan tadi. Tidak hanya diam saja. Apalagi manusia yang bisa merenung, bisa berpikir. Masa hanya diam nunggu hidayah? Karena hidayah itu rizki terbesar bagi manusia. Dengan hidayah itu dia akan terdorong untuk melakukan amal soleh. Nah, maka harus diusahakan. Jangan nunggu. Nasihat itu termasuk sebetulnya Allah sudah mendekatkan hidayah kepada kita dengan datangnya nasihat tadi. Namun ternyata hawa nafsu berkuasa. Lantas kita jawab, oh saya belum dapat hidayah. Jawaban itu berarti kita seolah-olah menisbatkan, menimpakan perbuatan sesat kita kepada Allah dengan mengatakan, saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk tidak mendapatkan hidayah, sehingga saya belum mau sholat, saya belum mau puasa, saya belum mau ngaji, saya belum mau zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nanti kalau Allah sudah datangkan hidayahnya, Allah sudah turunkan dengan fitrah itu, cuma kamu saja yang tidak mau mengambil hakmu. Karena ketika harus mengambil haknya, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Maka kata Allah,
Man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, pilihan ya, lagi-lagi pilihan. Kalau kamu menginginkan iman dengan segala hidayahnya, maka tempuh jalannya. Namun kalau kamu milih jalan kekafiran, jauh dari kata hidayah, ya sudah, tempuhlah. Termasuk abaikan nasihat yang sudah datang tadi. Nah, kalau milih jalan hidayah, jalan kebenaran, begitu datang nasihat yang awalnya kita tidak tahu, oh ini nasihat tentang kebenaran Islam, maka dia pilih itu. Sekalipun belum mau sholat, karena masih penasaran apa manfaatnya sholat, dia dalami Islam, tadaburi Quran, kemudian dari situ tahu, oh ternyata Islam itu bisa mencegah, sholat itu bisa mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Oh ternyata sesuai Islam, setelah ditadaburi ayat-ayat Quran, ternyata akan ada kehidupan lain. Semua yang saya lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dia menempuh jalan hidayah untuk menggapai hidayah yang menjadi haknya. Dengan ikhtiar insaninya, tidak hanya ungkang-ungkang kaki berpangku tangan menunggu hidayah datang. Nah, ini saya tidak datang karena dia tidak mau mengambil. Padahal hidayah sudah Allah adakan dekat sekali di sekitaran kita, bahkan pada diri kita ini juga ada hidayah. Namun banyak manusia yang tidak mau mengambil itu, nunggu. Nah, nunggu seolah-olah kita menimpakan bahwa saya zina, saya tidak sholat, itu takdir Allah. Kalau itu keyakinan kita, faqad fajar, telah berbuat kriminal yang besar kepada Allah. Ya, ada lagi.